Ya. Hah? Tadi kan sudah saya jawab. Nanti malam ini baru mau diputuskan oleh beliau. Nanti kita update lagi setelah selesai. Kalau mengenai anggaran kan tidak ada masalah karena di dalam anggaran APBN kita tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih 335 triliun untuk program makan bergizi gratis. Kalau berkenaan dengan masalah kendala-kendala teknis, setidaknya ada dua. Yang pertama, beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan karena menurut catatan dari Kepala BGN di bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kira-kira secara teknis dan anggaran tidak ada masalah. Enggak, itu kan bagian dari apa ya namanya, beliau ingin kita semua bagian dari koalisi Merah Putih yang terdiri dari gabungan partai-partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang belum memiliki kursi di parlemen. Kita ingin menunjukkan bahwa kita harus menjadi koalisi yang solid karena dibutuhkanlah persatuan, dibutuhkanlah kerjasama untuk dapat mencapai seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Hampir tidak ada karena Bapak Presiden merasa bahwa kita semua dalam 1 tahun menurut penilaian dari Bapak Presiden semua bekerja keras, tidak memandang unsur partai, ya, semua memaknai bahwa amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden itu adalah amanah dari seluruh rakyat Indonesia dan kita semua bekerja sama dan kerjasama itu membuktikan tidak lagi kita melihat masing-masing identitas kita tetapi lebih berorientasi kepada tujuan. Salah satu contohnya misalnya keberhasilan kita di bidang pangan itu tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Pertanian karena beberapa kementerian terkait semua terlibat di dalamnya, baik yang berkenaan dengan masalah regulasi, kemudian berkenaan dengan masalah BUMN karena ketersediaan pupuk, kemudian juga berkenaan dengan masalah irigasi yang di mana di situ teman-teman dari PU juga berperan sangat aktif itu, sehingga ya itulah kerjasama yang sedari awal kabinet ini Bapak Presiden melakukan retret di Magelang dengan harapan terjadi kerjasama di antara seluruh anggota kabinet Merah Putih. Ya. Rencananya akan ada di bulan Januari ada 6 groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan di bulan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati. Contoh yang pertama adalah berkenaan dengan waste to energy yang akan dibangun di 34 kabupaten kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, yang ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, ya, pembangunan beberapa titik DME. Kemudian juga ada program-program dari bidang pertanian yang tadi sudah kami sebutkan. Itu adalah salah satu program padat karya, tetapi juga memiliki nilai investasi yang cukup besar karena kita adalah negara yang dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Besar. Kita dapat memproduksi komoditi-komoditi yang memiliki nilai jual tinggi seperti kopi, coklat, pala, dan sebagainya.
Ya. Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan. Nah, ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri, dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silahkan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka. Terima kasih, Mas. Ya. Ya, kalau APBN kan sejak awal juga sudah rancang sedemikian rupa, dan itu juga sudah disahkan ya di dalam undang-undang APBN. Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga untuk di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian gitu. Kalau tambahan dari total APBN, ya belum. Kalau total APBN-nya kan sudah diputuskan bersama-sama ya antara pemerintah dan DPR gitu. Alokasi tambahan untuk bencana. Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka 53 sampai kurang lebih 60 triliun. Dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026. Cukup? Enggak, jadi pemahamannya kan ada dua, ada dana siap pakai. Dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila mana terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana. Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai, artinya ada alokasi dari APBN tersendiri. Ya. Hah? Tadi kan sudah saya jawab, nanti malam ini baru mau diputuskan oleh beliau. Nanti kita update lagi setelah selesai. Cukup ya? Kita lebih baik konsentrasi di dalam itu. Kita sudah disampaikan oleh Pak Menlu bahwa itu menjadi ininya masing-masing negara lah gitu. Yang saya mohon maaf ada yang saya lupa bahwa tadi sudah sempat disampaikan juga keberhasilan pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya kita bisa memiliki kampung haji di Arab. Jadi Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah, yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi. Saya kira itu menjadi salah satu kado bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam khususnya. Terima kasih ya, cukup ya. Tidak seluruhnya, beberapa, mungkin kurang lebih ada 8 sampai 9 menteri. Ya, insya Allah hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sudah makan? Jangan lupa makan.